wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Sebelum memulai kegiatan, saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti konseling kelompok ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai kegiatan, saya mau menjelaskan dulu apa itu konseling kelompok. Apakah sudah ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Nah, konseling kelompok itu yaitu layanan konseling yang diberikan oleh konselor kepada konseli secara berkelompok. Nah, tujuannya konseling kelompok ini apa? Yaitu untuk membahas topik permasalahan anggota kelompok, lalu untuk membahas masalah pribadi setiap individu, setiap anggota kelompok ini secara bergantian, lalu untuk berkembangnya pikiran, perasaan, dan persepsi, wawasan, serta sikap terarah terhadap tingkah laku, khususnya untuk bersosialisasi. Nah, yang terakhir yaitu untuk terpecahkannya masalah dari masing-masing individu, masing-masing anggota kelompok. Dan cara pelaksanaan dari konseling kelompok ini yaitu nanti secara bergantian kita membahas topik permasalahan, kita bahas sampai selesai. Setelah itu kita pindah ke topik permasalahan anggota kelompok yang lain. Nah, nanti ketika membahas permasalahan, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Misalkan Mbak Reni menceritakan permasalahannya. Nah, silakan nanti itu Mbak Kania dan Mbak Syifa ini silakan untuk bertanya, seperti ya. Nah, saya juga akan menjelaskan asas dalam konseling kelompok ini. Jadi dalam konseling kelompok ini ada asas, yaitu asas kerahasiaan, di mana apapun yang kita bicarakan di sini cukup menjadi rahasia kita semua, tidak perlu dibicarakan di tempat lain. Jadi orang lain itu tidak perlu tahu, gitu ya. Jadi cukup disimpan oleh mbak-mbak yang ada di sini aja. Dan yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Nah, apakah di sini ada yang terpaksa mengikuti konseling kelompok? Tidak. Nah, ya sudah, berarti atas sukarela diri sendiri ya. Terima kasih. Terus ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan di sini mbak-mbak ini bebas untuk mengungkapkan pendapatnya tanpa rasa malu dan tanpa ragu. Itu ya. Jadi kalau mau ada yang bertanya silakan bertanya, kalau ada yang mau mengemukakan pendapatnya silakan. Lalu ada asas kenormatifan. Nah, asas kenormatifan ini meskipun kita ini bebas mengemukakan pendapat atau mengemukakan pertanyaan, tetapi harus tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku. Gitu ya. Terus ada asas kegiatan. Nah, apakah di sini mbak-mbak ini sudah siap untuk melaksanakan konseling kelompok yang pelaksanaannya, tata caranya itu berjalan dari awal hingga akhir? Siap. Jangan sampai nanti di tengah-tengah konseling, Bu, saya izin, saya nggak bisa mengikuti sampai akhir, misalnya gitu ya. Iya. Oke. Lalu kita di sini kan sudah duduk di sini bareng-bareng ya. Apakah sudah mengenal satu sama lain ini mbak-mbaknya? Belum. Kalau belum, silahkan memperkenalkan dirinya masing-masing. Mulai dari Mbak Reni. Perkenalkan, nama saya Reni Setika Putri, bisa
dipanggil Reni. Saya Lagi Siva Maharani, bisa dipanggil Siva. Selamat siang semua, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Kania Pratama Darni. Nama panggilannya? Nama panggilan saya Kania. Oh ya, Kania, Mbak Reni, Mbak Siva, dan Mbak Kania ya. Boleh duduknya melingkar dulu. Nah, melingkar ya, biar bisa saling tatap muka, bisa kontak mata. Oke, akan saya jelaskan kembali bahwa konseling kelompok ini nanti membahas topik permasalahannya secara bergantian, dan silakan yang ingin bertanya silakan bertanya, yang ingin mengungkapkan pendapat silakan, tapi tetap harus ada norma yang diperhatikan, yang norma-norma yang berlaku ya. Terus kita cukup di sini saja, jangan sampai pembahasannya sampai keluar ya, cukup jadi rahasia kita. Terus nanti kalau misalkan Mbak Reni ini membahas permasalahan yang lainnya, tolong jangan langsung memotong, jadi didengarkan dulu, dan nanti yang mau bertanya atau mengemukakan pendapat bergantian, secara bergantian, biar nggak ricuh gitu ya. Apakah sudah siap mbak-mbaknya ini untuk mengemukakan permasalahannya masing-masing? Sudah siap. Saya akan memberi contoh ya permasalahan yang akan dibahas, seperti masalah antara diri sendiri dan orang lain atau hal yang ada di sekitar kita. Misalkan kayak saya sama teman saya loh Bu, sering bentrok, sering konflik gitu. Ini tuh anaknya kayak gini-gini, saya gimana ya enaknya, seperti itu. Sudah ya, bisa dimulai. Bisa. Kalau bisa kita mulai. Silakan Mbak Bayu ini mengungkapkan permasalahannya, menceritakan permasalahannya masing-masing secara bergantian. Mbak Reni dulu, mungkin dari Mbak Reni. Di sini saya mau menceritakan tentang orang tua saya yang terlalu overprotective pada saya. Jadi orang tua saya ini terlalu ketat terhadap waktu. Jadi kalau seumpama saya habis pulang sekolah, saya kan kadang kan ada tugas gitu kan Bu. Terus kan teman-teman kan pasti kayak ayo kerjain di kafe, terus ayo kerjain di rumah siapa gitu kan Bu. Jadi kan setiap kita pulang sekolah kita kerjasama, kerja kelompok gitu kan Bu. Tapi orang tua saya itu selalu marah-marah gitu loh Bu, kayak pulang sekolah bukannya langsung pulang ke rumah, tapi sering ke kafe, sering ke rumah teman kayak gitu. Jadi terlalu ketat sama waktu gitu Bu. Oke, lalu permasalahannya Mbak Siva? Kalau saya punya teman di sekolah, dia terpapar pergaulan bebas Bu. Jadi masih kecil tapi ngerokok, cewek ngerokok, minum gitu. Terus untuk Mbak Kania? Dari saya sendiri, saya memiliki masalah sama keluarga, sama orang tua. Karena kan saya di zaman sekarang kan pasti banyak orang yang berhubungan atau pacaran. Ya. Tetapi orang tua saya itu mempermasalahkan itu dikarenakan pergaulan sekarang itu kalau misalnya pacaran kan takutnya aneh-aneh apa gimana. Nah, tetapi dari saya itu pacaran kan nggak selalu yang negatif gitu, ada positifnya juga. Jadi saya ini terlalu dikekang buat kamu nggak boleh pacaran. Oke, jadi ini permasalahannya berbeda-beda ya, dari Mbak Eni yang permasalahannya orang tuanya overprotective, terus Mbak Siva yang temannya ini di dalam pergaulan bebas, dan Mbak Siva ini kayak
pengen gitu temannya ini jadi lebih baik gitu ya. Terus yang Mbak Kania ini intinya tidak diperbolehkan pacaran gitu ya. Oke, dari ketiga permasalahan ini kira-kira permasalahan siapa ya yang mau dibahas dulu? Kita voting ya. Untuk Mbak Reni enaknya dibahas permasalahan siapa dulu? Yang pergaulan bebas juga sih. Permasalahan bebas. Untuk Mbak Syifa, Ini dulu nggak apa-apa. ya. Untuk Mbak Kania, Urut aja mulai dari awal. oh dari awal aja. Oke. Kalau gitu karena votingnya lebih banyak ke Mbak Reni, berarti kita bahas permasalahan Mbak Reni dulu ya. Oke. Mungkin bisa diceritakan kembali Mbak Reni untuk permasalahannya tadi. Jadi saya ceritakan kembali ya Bu. Jadi setiap orang tua kan pasti punya rasa khawatir ya Bu untuk anak-anaknya. Jadi setiap pulang sekolah pasti langsung orang tua itu pengennya anaknya langsung pulang ke rumah gitu kan Bu. Terus lebih baik itu apa-apa di rumah daripada di luaran gitu kan Bu. Nah orang tua saya itu kalau saya habis pulang sekolah saya izin untuk kerja kelompok di rumah teman atau di kafe itu selalu marah ke saya. Dan setiap kan biasanya kan pulang sekolah itu kan sore ya Bu ya, otomatis kan kita kerja kelompok itu sampai malam. Nah orang tua saya itu selalu mempertanyakan kayak ngapain kerjaan sekolah itu di luar sekolah, itu di rumah temen, di kafe, kenapa nggak di rumah aja gitu. Terus dengan saya udah memberi kabar ke orang tua, tapi orang tua saya tetap aja nggak percaya gitu loh Bu. Kalau kita itu ngerjain tugas di kafe itu ya benar-benar ngerjain tugas gitu, bukan kita nongkrong sana sini tanpa tugas itu selesai tuh kan. Tapi orang tua itu selalu mikir kayak kita itu ngerjain tugas di kafe apa di rumah temen itu cuma main-main. Oke. Jadi permasalahan Mbak Reni di sini orang tuanya itu sangat overprotective. Ketika Mbak Reni ini mengerjakan tugas di kafe, orang tuanya ini malah menuduh yang tidak ada. Dan ketika Mbak Reni ini sudah menjelaskan saya mau mengerjakan tugas, gitu. Tapi orang tuanya tidak percaya seperti itu ya. Dan mungkin karena jam sekolahnya Mbak Reni ini sore pulangnya, terus habis itu langsung mengerjakan tugas di kafe, pulangnya dan malam. Nah itu akhirnya membuat orang tuanya Mbak Reni ini marah seperti itu ya. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Belum ada yang bertanya. Oke, kalau misalkan belum ada yang bertanya, saya yang bertanya. Mbak Reni ini sejak kapan orang tuanya itu seperti itu? Sejak saat saya masuk SMA sih Bu, karena waktu saya masuk SMA itu kan lebih banyak tugas kerja kelompok gitu Bu, daripada individu. Jadi orang tuanya Mbak Reni ini overprotective sejak Mbak Reni masuk SMA, gitu ya. Oke, dulu waktu SMP nggak pernah overprotective. Dan karena saya dulu pas waktu SMP itu lebih banyak kerjakan tugas itu di rumah Bu, daripada di rumah teman atau di kafe. Oh, gitu. Jadi dulu waktu SMP lebih sering mengerjakan tugas di rumah. Ketika masuk SMA jadi lebih sering mengerjakan tugas di kafe, gitu ya. Oke. Kalau boleh tahu, Mbak Reni ini berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara. 3 bersaudara. Mbak Reni ini yang ke berapa? Saya yang kedua. Yang kedua. Oh, yang pertama ini laki-laki perempuan? Laki-laki. Oh, laki-laki. Sudah bekerja? Sudah ngerantau. Oh, merantau. Ya. Oh, yang Terakhir masih kecil. masih kecil. Ya. Oke. Jadi Mbak Reni di sini anak kedua dari 3 bersaudara ya. Yang pertama laki-laki dan yang
terakhir masih kecil Masih ya, kecil. belum bisa keluar ya. Berarti pusat perhatian orang tuanya lebih condong Iya. ke Mbak Reni ya, Iya. karena kan adiknya kan pasti masih anteng di Iya, di rumah. rumah. Oke. Ada yang ditanyakan mungkin dari teman-temannya, dari anggota kelompok lain? Belum ada pertanyaan. Oke. Tuh. Terus apa yang dirasakan Mbak Reni ketika orang tuanya ini overprotective? Saya marah sih karena saya jadi nggak dipercaya gitu loh. Saya padahal sudah memberitahu, udah ngabarin ke dua orang tua kalau saya lagi ngerjain tugas gini, tapi orang tua saya tetap nggak percaya. Itu saya kayak ngerasa saya nggak dipercaya orang tua gitu. Jadi saya marah. Jadi Mbak Reni ini ketika orang tuanya overprotective, Mbak Reni merasa emosi, Iya. marah gitu ya, karena tidak dipercaya. Padahal Mbak Reni juga nggak aneh-aneh, nggak macam-macam kan, padahal di sana mengerjakan tugas, tapi dituduhnya yang aneh-aneh itu ya Mbak. Iya. Oke. Oke, ada yang ditanyakan teman-temannya? Belum ada. Oh, nggak ada yang tanya ini. Saya terus yang tanya dari tadi. Terus Mbak Reni keinginannya apa ya dari permasalahan ini? Intinya orang tua lebih percaya pada saya sih, karena saya kan masa SMA itu terus saya udah tahu kan mana yang benar mana yang buruk. Jadi orang tua saya itu kalau saya itu bisa percaya sepenuhnya sama saya kalau saya itu bisa, saya itu tahu gitu loh, Tahu mana mana yang yang baik mana yang buruk. Jadi keinginannya Mbak Reni dari permasalahan ini adalah Mbak Reni ingin dipercaya sama orang tuanya, gitu ya. Iya. Kalau Mbak Reni itu sebenarnya tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nah, nggak pengen dituduh-tuduh terus Iya. gitu ya. Oke. Dari keinginannya Mbak Reni tadi, apa yang sudah Mbak Reni lakukan untuk mewujudkan, menciptakan keinginannya Mbak Reni selama ini? Yaitu saya ngabarin budget ke orang tua saya. Terus respon dari orang tuanya Mbak Reni Tetap saja agak ragu pada saya. tetap nggak percaya. Tetap nggak Terus percaya. ketika orang tuanya Mbak Reni ini tidak percaya, Mbak Reni apa responnya? Apa yang dilakukan? Ya saya ya marah, terus saya saya marah, terus saya juga ngapain, saya ngefoto gitu Bu, di kafe itu ngapain aja gitu, itu udah saya lakukan. Oke. Jadi ketika Mbak Reni ini tidak dipercaya, Mbak Reni mencoba untuk membuktikan ya, membuktikan dengan foto. Terus orang tuanya kadang tetap nggak percaya. Kalau sudah dikabarin pun tetap nggak percaya, tetap ragu sama Mbak Reni ya. Dan sampai Mbak Reni kirim foto tetap nggak percaya, akhirnya Mbak Reni marah. Ya saya marah. Oke, ketika Mbak Reni marah ke orang tuanya, apa yang terjadi dan misalkan apa respon dari orang tua Mbak Reni ketika Mbak Reni marah? Orang tua ikut marah dan semakin meragukan saya. Oke. Jadi tepatnya lebih nggak percaya lagi gitu loh Bu, karena kan saya marah. Oke, jadi ketika orang tuanya Mbak Reni ini tidak percaya, marah-marah, terus Mbak Reni balik marah, Ya. akhirnya lebih marah Marah lagi. lagi. Jadi lebih besar ya, Iya. masalahnya nggak selesai ya. Nah, oke. Kalau gitu kita evaluasi. Kira-kira tindakannya Mbak Reni marah-marah kepada orang tua ketika orang tua tidak percaya dengan Mbak Reni, apakah tindakan yang benar atau
yang dilakukan Mbak Reni, tindakannya Mbak Reni ini tidak efektif ya, salah ya, bukannya menyelesaikan masalah, malah memperburuk ya, jadi memperkeruh masalah jadi makin besar. Oke. Terus kira-kira kalau misalkan tindakannya ini nggak efektif, kira-kira seperti apa ya tindakan yang efektif? Mungkin teman-temannya bisa membantu Mbak Reni, mungkin kira-kira apa ya Mbak Reni? Mungkin atau yang ingin ditanyakan atau ingin membantu teman-temannya? Mungkin kalau dari saya mungkin Mbak Reninya mungkin ngobrol dulu lebih dalam sama orang tua apa yang Mbak Reni mau di SMA kan. Kalau di masa SMA sekarang kan pasti pengen eksplor kemana-mana, jadi pasti diobrolin dulu sama orang tua. Tapi kalau mungkin masih diraguin lagi, bisa caranya video call gitu kalau udah di tempat gitu. Ini dari Mbak Kania, Saya mirip-mirip sih, bisa dibicarakan baik-baik sama orang tua. oh gitu ya. Kalau menurut Mbak Reni sendiri, tindakan yang efektif kira-kira apa? Seperti apa? Ya mungkin ya dari teman-teman itu ya dia main baik-baik mungkin ya Bu, apalagi mungkin dari video call itu mungkin bisa percaya orang tua. Jadi mungkin dengan cara yang lebih efektif yaitu video call orang tua, ya membuktikan kepada orang tua, ini loh Ma, Pa, saya lagi ngerjain tugas sama teman-teman, saya nggak aneh-aneh, saya beneran di kafe mengerjakan tugas, seperti itu ya. Terus ketika orang tua marah-marah, tidak percaya ragu, mungkin Mbak Reni bisa ngomong baik-baik ke orang tuanya, menjelaskan dengan baik-baik kepada orang tuanya, kayak Ma, Pa, jangan marah-marah, saya lo memang mengerjakan tugas sama teman-teman. Kalau misalkan Mama sama Papa nggak percaya, coba tanya ke temannya Reni waktu itu yang mengerjakan tugas sama Reni, ya seperti itu ya. Mungkin ada cara lain. Ini bisa sesekali belajar di rumah. Oke, mungkin sesekali belajar di rumah, ngajak teman-temannya gitu ya. Jadi teman-temannya tuh diajak ke rumah. Jadi biar mama papanya itu kenal sama teman-temannya Mbak Reni. Jadi ketika Mbak Reni ini mengerjakan tugas kan, oh iya aku sudah kenal sama temannya. Oh temannya tuh baik, temannya ini bener kok, nggak aneh-aneh gitu kan. Terus mungkin kalau misalkan punya kontak temannya Mbak Reni mungkin malah lebih bagus. Jadi temannya langsung dikontak, Mbak beneran kan kerja kelompok sama Reni mengerjakan tugas. Terus sama temannya dijawab, iya beneran tante gitu. Nah, ini aman sudah ya gitu. Ada lagi? Sudah. Oke, dari yang sudah kita rencanakan tadi ya, tindakan yang sudah kita rencanakan tadi, kita cari tindakan yang lebih efektif. Jadi kesimpulannya yaitu mengabari orang tua dengan video call, terus menjelaskan dengan cara yang baik, tidak marah-marah, memberikan pengertian kepada orang tua dengan cara yang baik, seperti itu ya. Terus mungkin sesekali mengajak teman ini kerja kelompok di rumah supaya orang tua ini kenal dengan teman-temannya Mbak Reni. Oke. Apakah Mbak Reni sanggup untuk melakukan apa yang kita sudah rencanakan? Sudah sanggup. Oke, kita buat komitmen ya. Kita buat komitmen bahwa Mbak Reni ini sanggup untuk melakukan tindakan yang sudah kita rencanakan, tindakan baru yang lebih efektif. Ya, jangan sampai marah-marah lagi ya Mbak Reni ya. Jadi dijelaskan yang lebih baik, terus dikabari orang tuanya dengan cara video call, di videokan ini loh Mama, Papa, ini loh ada teman-teman. Terus mungkin bisa di videokan juga tugasnya
datang ke ruang BK bilang ke saya, Bu, solusinya berhasil. Kalau misalkan solusinya nggak berhasil, ya sudah, kita cari solusi yang lain. Nah, yang penting Mbak Reni pegang komitmennya. Mbak Reni harus berkomitmen kalau Mbak Reni ini sanggup untuk melakukan tindakan yang lebih efektif, ya. Iya. Nanti kita intinya dari semua permasalahan ini kita lakukan evaluasi lagi minggu depan, apakah solusi yang kita rencanakan hari ini apakah benar-benar berhasil atau tidak. Ketika tidak, ya nanti kita akan membuat konseling kelompok lagi dan kita akan membahas tindakan-tindakan yang lebih efektif lagi, gitu ya. Oke, menurut saya kegiatan ini sudah bisa diakhiri ya, karena sudah menemukan solusinya masing-masing ya, sudah terpecahkan masalahnya masing-masing. Nah, sebelum kegiatan ini berakhir, saya minta mbaknya ini memberikan kesan dan pesan dari kegiatan yang sudah kita lakukan. Dari Mbak Reni dulu mungkin. Dari saya, dari kita diskusi ini terpecahnya masalah ya, buat masalah itu sih menurut saya. Oke. Jadi kesannya terpecahkannya masalah dari anggota kelompok di sini ya. Lalu dari Mbak Syifa, lakukan apa selanjutnya. terus dari Mbak Kania, Dari konsultasi ini kita bisa mendapatkan solusi gitu Ibu, jadi tidak memendam sendiri. oke, jadi misalnya mendapatkan solusi, terus mendapatkan pencerahan harus apa, ya jadi tahu harus apa, terus terjadi terpecahnya masalah gitu ya. Oke, saya mengucapkan terima kasih sudah melakukan konseling kelompok ini dengan baik sesuai tata cara pelaksanaannya dari awal hingga akhir. Saya mengucapkan terima kasih sudah melaksanakan konseling kelompok ini dengan tertib ya, dan terima kasih sudah saling memberikan umpan balik, sudah saling memberikan solusi kepada anggota kelompok. Dan yang terpenting saya terima kasih atas kehadirannya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Oke, sebelum mengakhiri kita berdoa. Nah, Bung Pimpa dulu ya, siapa yang memimpin doa? Ayo, dari bertiga ini Bung Pimpa. Lebih baik ya Bu ini. Ya, Ya, brand. oke. Ayo Mbak Kania memimpin doa. Sebelum mengakhiri acara ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa berdoa. Doa selesai. Sudah bisa melanjutkan aktivitasnya yang lain. Terima kasih Bu Ya, atas sama-sama. diskusinya hari ini. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.